Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum berdoa, Ibu punya satu buah lagu. Ibu contohkan terlebih dahulu ya, setelah itu kalian nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, kususun keduanya. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya 5, kususun keduanya. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, agar kita lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap semuanya anak-anak? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak semuanya, di sini Ibu ingin mengingatkan ya, kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari COVID-19, yaitu dengan cara 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Yang pertama, Ahmad hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian, Imas hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ismi hadir? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Lira hadir? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anak semuanya hadir. Bagus sekali. Anak-anak kita semua harus selalu rajin untuk berangkat ke sekolah, harus selalu rajin menimba ilmu, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik anak-anak, kemarin kalian sudah belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Ya, kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, hari ini kita akan mempelajari hewan avertebrata. Apakah ada yang tahu apa itu hewan avertebrata? Tidak, Bu. Baik, karena belum tahu, nanti kita akan bahas bersama-sama ya.
Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yakni yang pertama, kalian akan mengetahui apa yang dimaksud dengan hewan avertebrata, karakteristiknya, organ geraknya, beserta ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyimpulkan ide pokok dari suatu bacaan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengetahui corak gambar atau ilustrasi. Sebelum memulai pembelajaran, agar lebih semangat, kita akan melakukan tepuk jari terlebih dahulu. Kalian masih ingat kan? Masih, Bu. Ayo kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semua bertepuk. Duduk yang rapi, kita mulai belajar. Duduk yang rapi, kita mulai belajar. Baik anak-anak, sebelumnya di sini Ibu ingin bertanya nih. Apakah kalian pernah menonton kartun SpongeBob? Pernah, Bu. Ya, pastinya kalian sudah pernah menontonnya ya. Nah, apakah kalian tahu hewan apa yang dipelihara oleh SpongeBob? Siput, Bu. Ya, betul, Ahmad, yaitu hewan siput. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siput jalannya cepat atau lambat ya? Lambat, Ibu. Ya, betul. Siput itu jalannya sangat lambat. Nah, anak-anak, sekarang kalian amati video berikut ini ya. Simak dengan baik. Nah, anak-anak, kalian sudah mengamati video tadi kan? Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, sekarang kalian buka buku tematiknya ya di halaman 41. Mari kita bersama-sama membaca teks mengenai cerita Edo. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Sekarang kalian amati gambar kelinci dan gambar siput berikut ini. Nah, anak-anak, perbedaan di antara kelinci dan juga siput disebut dengan karakteristik. Setiap hewan memiliki karakteristiknya masing-masing. Kelinci adalah hewan vertebrata, mempunyai karakteristiknya tersendiri. Dan siput sebagai hewan avertebrata juga mempunyai karakteristiknya tersendiri. Nah, karakteristik yang pertama kelinci, yaitu kelinci merupakan hewan vertebrata. Yang kedua, gerakannya lincah dan juga cepat. Dan yang ketiga, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan juga meloncat. Nah, selanjutnya ada karakteristik siput. Nah, yang pertama, karakteristik siput ini merupakan hewan avertebrata. Yang kedua, gerakannya lambat. Dan yang ketiga, berpindah seolah-olah merayap. Nah, anak-anak, adapun ciri-ciri hewan avertebrata adalah sebagai berikut. Biasanya susunannya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata apalagi selain siput? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Ada cacing, ubur-ubur, serangga, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian amati gambar organ siput berikut ini. Nama organ gerak pada siput disebut kaki perut, dengan bentuk pipi dan juga lebar.
Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi, siput bergerak dengan menggunakan kaki perut. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas ya. Kalian harus mencari 3 contoh hewan avertebrata yang pernah kalian temui di sekitar rumah maupun sekitar lingkungan kalian. Nanti setelah selesai, kalian kumpulkan ke depan ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, baik. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian harus membuat model sederhana hewan siput menggunakan plastisin. Nah, di sini ibu sudah membuat contoh modelnya ya, seperti ini. Nah, ini adalah model sederhana dari hewan avertebrata. Nah, kalian boleh membuatnya dengan warna apapun. Nah, jika kalian sudah selesai membuat model sederhana hewan siput menggunakan plastisin, selanjutnya seperti biasa dikumpulkan ke depan. Nah, sekarang anak-anak kita lakukan ice breaking yuk. Ice breakingnya kita akan melakukan tepuk semangat. Anak-anak masih ingat kan tepuk semangat? Masih, Bu. Ya, pastinya masih ingat ya. Ayo kita bersama-sama untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, selanjutnya kalian harus membuka buku tematik yaitu di halaman 44 sampai 45. Di sana ada teks cerita, yaitu siput bukanlah hewan lemah. Mari kita membacanya bersama-sama ya. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil menjadi serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui oleh tubuhnya tanpa terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkangnya juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput, karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras.
Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan juga kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Anak-anak, sebelumnya kalian pernah mempelajari ide pokok suatu bacaan pada kelas 4 kan ya? Nah, sekarang kita akan membahasnya lagi. Coba ada yang masih ingat apa itu pengertian dari ide pokok? Ada yang masih ingat dan juga ada yang sudah lupa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya kembali ya. Nah, ide pokok merupakan gagasan utama yang terdapat dalam suatu paragraf. Biasanya, ide pokok terdapat pada awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita cari ide pokok pada masing-masing paragraf yang terdapat di dalam teks cerita Siput Bukanlah Hewan Lemah, yang sebelumnya sudah kita baca bersama-sama. Nah, yang pertama, ada ide pokok pada paragraf pertama, cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Adalah, siput menurut sebagian orang dianggap hewan yang lambat dan juga menjijikan. Ide pokok pada paragraf pertama terdapat di awal paragraf. Selanjutnya, ide pokok dari paragraf yang kedua adalah sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, adapun ide pokok tersebut terletak pada awal paragraf. Selanjutnya, paragraf ketiga. Ide pokoknya adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ide pokok tersebut juga terdapat pada paragraf awal. Nah, kemudian ide pokok pada paragraf keempat. Nah, adalah siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ide pokoknya juga terdapat pada awal paragraf. Nah, anak-anak, untuk paragraf kelima dan juga keenam, kalian harus mencari ide pokoknya sendiri ya. Kalian harus menuliskan jawabannya di buku tulis. Kemudian jelaskan ide pokok kedua paragraf tersebut di depan kelas. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku tematik di halaman 47. Kemudian kalian amati corak gambar atau ilustrasi yang ada di sana. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai corak gambar atau ilustrasi. Nah, anak-anak, ternyata terdapat beberapa corak gambar atau ilustrasi. Yang pertama, di sini ada corak gambar realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilandai Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua, ada corak gambar karikatur. Nah, karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan juga aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritik dan sindiran. Contohnya seperti gambar di samping ini. Yang ketiga, ada corak kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia, seperti contoh berikut ini. Dan yang keempat, ada corak gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya seperti gambar berikut ini.
Tugas kalian selanjutnya yakni mengerjakan LKPD berikut ini dan hasilnya kalian kumpulkan ke depan. Sekarang kalian buka buku tematik di halaman 44 dan juga 45. Tugas kalian selanjutnya adalah kalian harus membuat gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Dengan memilih salah satu corak gambar ilustrasi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sesudah kalian menggambarnya, kalian harus mengumpulkannya ke depan ya anak-anak. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak, mari kita menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, ada yang mau mencoba menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, baik Ismi, silahkan. Baik, Ibu. Tadi kita belajar yang pertama mengenai hewan vertebrata. Kemudian yang kedua kita mempelajari ide pokok suatu bacaan. Dan yang ketiga kita mempelajari corak gambar atau ilustrasi. Ya, bagus Ismi. Kita kasih tepuk hebat ya anak-anak. Untuk Ismi, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Nah, betul ya anak-anak semuanya apa yang sudah disimpulkan oleh Ismi. Hari ini kita sudah belajar mengenai hewan vertebrata, karakteristik organ geraknya beserta ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, kita mempelajari mengenai ide pokok dari suatu bacaan yang terdapat di dalam paragraf. Dan yang terakhir, hari ini kita mempelajari mengenai corak dan juga ilustrasi. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Anak-anak, jangan lupa untuk membaca doa setelah belajar ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.